Nelayan tradisional Palu, Sulawesi Tengah masih menggunakan cara manual atau handline untuk menangkap ikan. Teknik ini dilakukan tanpa bantuan alat modern sedikit pun. Sementara di Padang, Sumatera Barat, para nelayan masih mempertahankan tradisi Malio Puke, menangkap ikan dengan menebar jaring beramai-ramai. Di Teluk Palu, ikan yang paling banyak dicari adalah bayaba atau masyarakat setempat menyebutnya dengan nama ikan golo-golo. Menurut Bandi yang hampir 15 tahun mendapat penghasilan dari memancing, umpan yang paling diminati adalah ikan lajang. Kalau lajang Bu agak hamis. Kalau malam dia biasa juga, begitu lampu mati nyala dia. Hamisnya lebih kuat daripada ikan lain. Kalau di sini ya, kalau malam juga dia nyala ini. Beda kayak ketombo atau rumah-rumah. Ini mengkilat dia ini. Asal dia turun nyala ini Bu. Untuk ikan bayaba, umpan dipotong menjadi 4 bagian kecil. Beda halnya jika kita ingin memancing ikan kakap, maka umpan hanya dibagi 2 saja. Soalnya ikan bayaba hidup di perairan tengah sehingga tak perlu umpan yang besar dan berat. Sementara umpan ikan lajang biasanya sudah disiapkan pemancing sebelum berangkat melaut. Harga di pasarannya yaitu Rp15.000 per kilogramnya. Nelayan di Teluk Palu masih menggunakan cara tradisional, yakni handline, yang berkaitan dengan cara mereka memasang umpan ke kail supaya bertahan dengan arus yang kuat. Takutnya arus, kalau cuma 1 kali kancing Bu, sek. Kalau dia sampai 2 atau 3, agak kuat dia. Kalau kayak di kolam kan tidak ada arus. Handline, teknik memancing dengan cara manual. Tali pancing dipegang di tangan, bukan menggunakan joran atau alat pancing. Handline adalah salah satu cara memancing tertua di dunia. Sering dilakukan di laut untuk menangkap ikan yang hidupnya di perairan tengah hingga ke dasar laut. Teknik ini memudahkan nelayan untuk merasakan langsung saat umpan disentuh ikan. Cara yang sederhana ini juga dikenal fleksibel dan lebih hemat biaya untuk nelayan pesisir Kota Palu. Kalau kelebihannya manual terasa dia Bu. Kalau gini kan kayak stick atau joran cuma diandalkan ujung. Biasa orang pakai lonceng Bu. Kalau dia tangan lebih terasa lagi manualnya itu. Terasa ketika ada ikannya gitu. Terasa sekali Bu. Lebih sensitif pakai tangan daripada yang kebanyakan kalau kita ya pribadi yang begini ini untuk dalam dasaran sudah pakai begitu. Biasanya tali pancing diulur minimal 50 depa atau kedalaman 90 meter. Pada kedalaman ini ikan bayaba sudah mulai bermunculan. Makanya teknik handline sangat penting karena semakin dalam airnya, nelayan masih tetap bisa merasakan getaran dari tali pancing. Kekurangannya Bu, seumpama ikannya banyak, naik 32, tali batumpuk, ikan situ kacau. Ikan masih mau, kita masih buka yang kusut. Kalau dia sudah 90 atau 100 ganti umpan saja, tali sudah segini. Jatuh ikan lagi lebih kacau. Memancing ikan di Teluk Palu benar-benar membutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh arus dan angin, nelayan harus mengandalkan feeling dan pengalaman. Tak jarang mereka harus bolak-balik menarik dan mengulur tali pancing mereka demi mendapatkan kedalaman yang pas, bahkan hingga hari jadi gelap. Lihat posisi arusnya kemana, ya ini karetnya yang 55 ini. Kalau dia makan di sini jadi dia ini karet ini di atas air. Di atas air begini saja dia. Nah, ditahan di atas air. Itu buat tanda udah setengah. Iya. Berarti. Sudah di depa ukurannya. Kalau dia makan di situ terus, tahan di situ terus. Kalau dia tidak makan lagi dikasih turun. Nah, ini posisi 60 dia ini. Tapi tak perlu menunggu lama, umpan milik Sarlin pun akhirnya disambar ikan juga. Oke. Mana kau? Dewas. Nah, ini ikannya ini namanya
bayaba atau golo-golo. Dia hidupnya di antara dengan dasar. Kalau pagi di dasar, malam di antara. Kedalaman 90 meter. Oh iya, Seafood Lovers, ikan bayaba termasuk jenis ikan laut yang populer dikonsumsi masyarakat Kota Palu. Bahkan banyak yang bilang rasa dagingnya mirip daging ayam loh. Ikan dengan ciri khas berwarna merah cerah dan mata besar ini biasanya kalau sudah besar hidupnya di dasar laut. Sementara yang ukurannya kecil dan sedang lebih sering di perairan tengah. Sarlin harus gesit melepaskan kail dan memasukkan ikan ke dalam wadah. Soalnya ikan bayaba dikenal cepat mati jika langsung diangkat ke daratan. Kalau kecil dia belum mati, dilepas. Kalau sudah begini sudah standar memang untuk dikonsumsi. Ya bisa dibawa pulang. Beda di Palu, beda pula di Padang, Sumatera Barat. Saat menebar pukat, nelayan harus mengatur bentuk dan arah jaring agar membentuk setengah lingkaran untuk mengurung ikan. Karena perahu yang mereka gunakan kecil, memperhatikan kondisi angin dan gelombang di laut tentu sangat penting. Airnya mah lagi mantap ya. Cuaca buruk tuh airnya kencang loh, nggak bisa. Ya nggak tergantungnya cuaca ya, kadang-kadang hari beralun kan, angin kasih kayak itu ya. Nggak bisa tuh laut. Setelah pukat dipasang, perahu pun kembali ke pantai. Kedua ujung tali pukat harus tetap berada di daratan, masing-masing tali dikendalikan oleh minimal 3 orang. Ada 2 cara menarik pukat. Pertama, tanpa bantuan apapun. Para nelayan harus menarik secara bersamaan dan berirama agar kekuatan mereka bisa bersatu. Sedangkan metode lain dengan alat bantu berupa kain yang diikatkan pada pinggang nelayan. Rupanya teknik seperti ini menghasilkan tenaga yang lebih besar karena menggunakan kekuatan badan. Dalam Milo Puke dibutuhkan waktu kisaran 30 menit untuk menarik pukat sepanjang 200 meter dengan lebar 8 meter sampai benar-benar berada di daratan. Makanya kegiatan ini benar-benar harus dilakukan secara berkelompok. Bahkan kurang satu saja nelayan dari jumlah seharusnya, mereka tidak bisa melakukan Milo Puke. Ya kadang-kadang kalau cuaca buruk tuh kalau gelombangnya lagi stabil, tergantung gelombangnya tuh. Ya kalau gelombangnya nggak tinggi, kalau nggak bisa tuh. Perairan dangkal di pesisir Kota Padang rupanya masih menjadi tempat berkumpulnya ikan kecil. Lihat saja Seafood Lovers, begitu pukat dibawa ke daratan, ratusan ikan langsung terlihat dan warga pun berdatangan. Mulai dari jenis ikan layur, beledang, pinang-pinang, maco, bahkan hingga udang kecil dan kepiting kecil pun ikut tertangkap. Tak mau kehilangan pembeli, nelayan pun langsung menjual hasil tangkapannya di tempat dan waktu yang sama. Tapi meskipun langsung dijual, nelayan juga tetap harus menyortir antara ikan yang layak dijual dengan ikan yang tidak. Para pembeli ikan bisa langsung memborong semua ikan dengan harga yang murah. Kebanyakan ikan dijual bukan berdasarkan timbangan, tapi per plastik. Alasannya karena ikan harus cepat terjual untuk mempertahankan kesegarannya. Terlebih, hal ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun di banyak tempat pelelangan ikan atau pesisir pantai. Kalau di sini lu pukanya nggak pakai timbangan, makanya main yang penting habis. 15 dijual, 225 dijual, yang penting habis. Yang penting kita jualan ini duit udah cari dia, ikan dijual. Kalau satu kantongnya isi ikannya macam-macam. Harganya yang murah dijual. Namun, jika ikan benar-benar tidak habis terjual, nelayan biasanya akan menjual hasil tangkapan mereka ke pasar-pasar lain. So, Seafood Lovers, baik nelayan tradisional di Palu, Sulawesi Tengah, ataupun di Padang, Sumatera Barat, rupanya keduanya masih sama-sama mempertahankan alat tangkap tradisional dengan segala resikonya.